Rekan-rekan Menyaners Atlantis yang saya cintai, kita berjumpa kembali di Rabu Menyan. Rabu malam ini adalah serial yang ke-64, 4 Agustus. Izinkan saya seperti biasa mengundang narasumber kita, Mas Agung Bimo Sutejo. Oke, kita tunggu sejenak. Wah, Raffi sudah join, Mas Nogo juga sudah. Kita tunggu sebentar. Mbak Nuni juga sudah ini. Mas Agung belum kelihatan ini. Nah, ini Mas Agung. Kemudian narator kita malam ini Mas Anton ya, Antonius Budi. Halo Pak. Halo, Mas Agung. Apa kabar? Baik, Mas. Oleh-oleh ya Pak ya? Pak Maris mau pergi jauh atau oleh-oleh loh Pak? Siap Mas, siap. Nanti jam 2 baru ke bandara Mas. Oh jam 2. Berarti sampai ini jam 2 itu berarti masuknya di tanggal 2. Ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5 ya berarti 4. Ya Mas? Ya, tanggal 5. Tanggal 5. Berarti ya. Besok nyampe ya tanggal 5 jam 2 malam juga dong. Transit di Jepang sih Mas. Transit di Jepang. Beberapa saat terus sampai San Francisco hari Kamis juga siang. Nah ini Mas Anton, Kamis siang juga. Jadi berangkat Kamis nyampe Kamis. Karena di sana kan mundur ya. Oke. Kalau biasanya kan jamnya sama juga atau cuma jamnya mama. Iya. Jadi Atlantis masuk Berkeley nanti Mas. Oke, rekan-rekan semuanya. Ya, halo Mas Anton, Mas Antonius Budi. Halo, tes. Iya, selamat malam. Oh ya, baik. Suaranya bagus Mas. Oke. Aman. Ya, makasih Mas. Ya. Selamat malam Pak Maris, selamat malam. Selamat malam Kak. Malam. Ini ada Bu Nur Sudiati juga ada, Mbak Nuni ada, Mas. Seperti rekan-rekan semuanya sudah gabung 57. Kita mulai saja. Kemarin cukup meriah acaranya dan kita mencoba untuk meningkatkan mutu kita ya, ada gift dan sebagainya, terus menampilkan proses pembuatan Mas Pardiman, walaupun mungkin kurang sempurna ya, mohon maaf, tapi memang live itu memang begitu, tidak ada editing dan kita memang lebih senang apa adanya ya, jadi nggak ada edit. Seperti biasa Mas Agung, saya mau ngintip dulu nih opening ini apa ini, ada apa ini? Ini, itu kan pertanyaan saya waktu SD Pak. Ya, ini apa hubungannya bulan dan pasang air laut ini Mas? Ini baru diupload hari ini nih, cukup ramai juga, komentarnya udah banyak, ada 133 view dan ada 10 komen. Nah, bantuin share ke Berkeley dong Pak. Iya. Jadi pasang surut air laut ini ternyata semau-mau dia ya, bukan kata bulan purnama ya. Sangat enggak itu loh Pak. Kalau hasil saya ke lapangan sangat enggak sekali. Tapi nggak tahu kok pakar ngomong begitu itu dasar buktinya apa gitu loh. Ini yang saya pertanyakan. Karena saya dulu kan orang yang senang main ke pantai dan kalau ngamatin pantai bener-bener saya memang sengaja mencari pada saat purnama supaya kelihatan. Sebenarnya purnama itu guruku ngapusi nggak sih? Aku dulu sempat mikir begitu soalnya. Dan ternyata kan nggak terbukti kok yang dikatakan guruku. Iya. Ya, ini cukup provokatif. Yang tanggal 2 ini juga ini Mas, warna pada bulan dipertanyakan. Nah, bulan kan warnanya apa sih Pak sebenarnya? Karena kan kalau siang kelihatan putih, kalau malam kelihatan warna kuning, kadang oranye, kadang merah gitu kan. Kok nggak pernah ada biru, nggak pernah ada hijau, nggak pernah ada ungu gitu loh. Kalau alas saya pembiasan kenapa begitu? Kalau langit kita biru, sekarang gunung aja kelihatan dari kejauhan, itu kan kelihatan hijau berubah jadi biru toh Pak. Tapi kenapa bulan kok kalau siang berubah jadi putih, berubah jadi biru juga itu, biru tua gitu atau gimana gitu kok enggak gitu. Ya,
Oke, menarik ini. Mungkin ini Mas, kita nanti pilih salah satu topik. Jadi bukan hanya preview. Nanti kita pilih salah satu topik biar seru kita bahas. Kan ini kalau di play 5 menit ya. Mungkin kita play 5 menit gitu. Biar rekan-rekan nanti kita pilih lah kita diskusi dengan Mas Nogo, persetujuan Mas Nogo. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, saya pengen mereview. Ini banyak kejadian. Ada ini kejadian BMKG pastikan benda bercahaya di langit Bandung bukan kejadian meteorologis. Nah, ini ada di News Jabar. Kiriman dari, saya lupa, rekan-rekan Menyaners. Kemudian di sini ada banyak meteor. Hantam Norwegia, kemudian ada bola api, dan sebagainya. Kemudian saya juga dapat kiriman ini, Turki hujan meteor. 31 Juli, belum lama. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sudah dibicarakan sebelum terjadi. Nah, itu yang menariknya kan gitu. Karena kan biasanya kan senang sesuatu yang belum terjadi terus tiba-tiba terjadi gitu kan. Oke ya. Oke, Mas Anton, cukup kita review dan kita mulai. Namun sebelum mulai, saya pengen kenalan dulu ya. Pengen kenalan ya, Mas Anton ini saya dengar katanya ini ya, barista ya? Iya, Mas? Iya, Bapak. Iya, saya barista di Jogja. Lalu saya punya kedai kecil namanya Suksma Kopi. Saya jualan pakai becak. Oh, itu Mas. Iya. Itu di belakang itu becaknya. Atau apa ini? Yang di belakang itu apa, Mas? Kan becak itu. Yang di belakang itu bukan becak, Pak. Ini penggalani becak, yang jangkepi. Coba diambil, Mas. Kopinya kayak apa, Mas? Coba diambil di belakang itu. Langsung. Tik. Ini, Pak. Suksma Kopi. Iya. Kopi. Iya, sayangnya kebalik ya. Oh ya. Sayangnya tulisannya kebalik. Karena pakai kamera depan. Tapi Pak, gini Pak, Mas Anton ini juga kalau bikin itu salak wine, enaknya nggak ketulungan Pak. Waduh. Itu ya. Saya satu botol tuh nggak nyampe 10 menit. Dan tidak mabuk Pak, enak banget tapi nggak bikin mabuk, cuma bikin ngantuk aja sih. Jadi kalau ya lagi nggak bisa tidur gitu minum langsung 12, bisa langsung 12. Oke. Tapi berarti memang tidak cocok untuk orang yang nyetir Pak ya. Jadi kalau orang habis pulang kerja gitu itu enak banget. Wah, ini bagus untuk zaman COVID Mas, bisa seger di tenggorokan gitu. Iya benar. Wah, itu juga terima kasih loh Mas Agung. Iya. Nah ini Mas juga dari Pondok Merapi. Oh, ini saya Mas biar adil. Jadi saya menemukan foto ini Mas Doni. Moga-moga beliau sembuh ya, karena kemarin kelihatannya suaranya glorok-glorok, nggak bisa ikut Zoom. Mohon maaf. Bayangkan ya, dia demi Atlantis ini saya hitung ya, ini ada 1, ada 2, ada 3 kecil ini, 4, 5. Jadi ada 3 komputer, 2 handphone. Nah, beliau ini hanya ada belum gabung, luar biasa. Itu 3 komputer, 2 handphone gitu Pak handphone. Ya? Terus berapa keris? Kerisnya berapa? Kan masalah menyar itu kan bukan hanya itu tuh Pak, tapi masih ada keris, tombak dan sebagainya gitu. Terus ada berapa perapen yang nggak kelihatan? Iya. Ada 1 lagi Mas handphonenya yang buat moto, nah itu masih kurang. Terus ini gambarnya Star Trek, ini niat banget deh. Ini orang niat banget ya. Ini kapan-kapan nanti kita jadiin bintang tamu. Terus 1 lagi Mas, ini saya menemukan ini. Jadi ada menyaner namanya Mas Nyoman, ini seperti ini, dia kirim beliau. Nah, ini waktu ini Raffi ya. Nah, jadi ini coba ada klip-klipnya ini, lucu ya. Ini di atasnya ini ada lampunya. Ini namanya Mas Nyoman, jadi beliau juga menyaner sejati, ada di Jakarta sih. Moga-moga ikut gabung juga, ngirimin saya seperti ini. Oke, kita lanjutkan nanti ngobrolnya belakangan. Rekan-rekan sudah tergabung 103. Terima kasih. Kita mulai aja Mas Anton. Biar waktunya enggak habis. Silakan, monggo.
retasan pertama, alam raya punya cara sendiri untuk melakukan tugasnya. Terkadang, tugas yang dilakukan alam bisa dimengerti, dan kadang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Ya, karena ini kan sebenarnya yang saya sindir di open mic ya, karena apa-apa akhirnya sama manusia dilogikakan, padahal banyak hal yang ternyata tidak bisa masuk dalam logika. Karena apa? Kalau logikanya adalah sesuatu hal itu alamiah, maka akan banyak yang tidak akan banyak hal yang nggak ketemu. Karena memang ini semua tidak alamiah, karena memang ada yang mengatur, semua itu ada yang mengatur. Dan disinilah manusia harusnya memulai memikirkan yang ngatur itu siapa, bukan malah mengalamiahkan begitu gitu. Oke, lanjut dulu Mas. Oke, retasan kedua, alam juga punya aturannya sendiri, dan aturan alam kadang berbenturan dengan aturan yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Ya, saya pikir itu sudah jelas, tapi kalau dikatakan pernah terjadi tabrakan asteroid atau meteor yang sampai menghabiskan kehidupan dinosaurus waktu itu jelas enggak banget menurut saya ya, karena bagaimanapun juga bumi ini ada yang jaga dan nggak akan terima begitu aja kalau ada asteroid datang. Karena uh, kalau bagi leluhur kita hal-hal seperti itu bisa diatur, itu tidak mungkin, itu ngantem gitu tuh nggak mungkin. Tapi kalau terjadi seperti yang diceritakan itu pasti bukan karena alamiah terjadi seperti itu gitu. Jadi yang pada dasarnya alam memang punya aturan, dan aturan itu kadang-kadang tidak kita mengerti dan kadang-kadang berbenturan dengan kita. Tapi biasanya itu terjadi jika kita juga tidak harmonis dengan alam. Jadi ya paling gampang kalau kita bertindak merusak alam, ya pasti alam akan bertindak dengan langkah yang sebaliknya gitu. Nah masalahnya kadang-kadang kita ini yang tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu kira-kira harmonis, memperbaiki alam atau justru malah menghabisi merusak alam gitu kan. Oke, lanjut dulu aja Mas. Retasan ketiga, untuk bisa memahami aturan alam, maka harus didasari bahwa alam itu adalah sesuatu hal yang hidup dan mempunyai bahasa sendiri yang harus dimengerti oleh manusia. Kalau di Jawa namanya sastro jendro ya, jadi bahasanya itu ya, dinamakan sastro jendro, tapi dari sastro itu tulisan, jendro itu alam. Jadi cuman masalahnya kan sekarang sastro jendro itu sudah dirubah total tadi dari arti sebetulnya jadi arti yang tidak nyambung sama sekali ya. Karena seharusnya kan di dalam sastro jendro itu kan ada petunjuk-petunjuk, misalkan seperti kalau ada waktu kita ada di luar terus tiba-tiba ada bintang berkelap kelapnya sekian, berarti akan terjadi apa, kalau kelapnya sekali akan terjadi apa terhadap orang yang melihat itu. Terus kemudian kalau misalkan seperti waktu itu ketika terjadi purnama sampai 5 hari itu artinya apa, gitu-gitu, itu harusnya bukan malah mengartikan yang dari tulisannya sastro apa, jendro apa, terus sastro jendro artinya apa, bukan itunya ya. Karena kalau itu kan seperti Mas Antonius Budi gitu, saya terjemahkan namanya Anton apa, Budi apa. Nah setelah itu Mas Antonnya nggak ada, cuma namanya doang yang saya pelajari gitu. Itu yang terjadi di sastro jendro kan saat ini seperti itu. Dan memang alam punya bahasanya sendiri, dan bahasanya itu ya harus kita mengerti. Kalau bahasanya biasanya itu kan terdefinisi menjadi bahasa yang dinamakan sosrodoro, yang kedengaran di telinga kita seperti nging gitu. Cuma masalahnya kan bagaimana memelankan itu sehingga sekian ribu perkataan dan yang masuk per detik ini bisa kita dengarkan pelan-pelan. Harusnya demikian ya. Tapi ya sekarang ini semua tidak tertulis di dalam sastro jendro yang ada di luar. Oke, lanjut Mas. Baik. Retasan keempat, alam biasanya sudah melakukan peringatan awal atau petunjuk kepada makhluk hidup kalau akan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup. Ini sebenarnya tidak dilakukan. Masalahnya kan ketika kita menganggap bahwa alam ini adalah benda mati, maka kita menganggap apa-apa terjadi secara alami.
Tapi masalahnya kan kadang-kadang petunjuk itu sebenarnya sudah ada. Cuman kita karena menganggap itu alami jadi tidak bisa memprediksi. Seperti misalkan ada ketika ada meteor akan menghantam bumi gitu. Itu pasti sudah ada petunjuknya. Dimulai dari dengung yang berbeda dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya sudah diterjemahkan dalam sastra Jendro. Cuman masalahnya kan ini semua kemana gitu saat ini karena kata-kata karena ya tadi kebanyakan kan digeser menjadi ajaran untuk menjadi baik tapi nggak jadi sakti dan tidak mengetahui alam itu ya. Lanjut Mas. Baik. Retasan kelima, hewan terutama yang bisa terbang adalah makhluk pertama yang bisa merasakan getaran hati dari alam raya. Terusnya? Burung. Maka burung bisa dijadikan penanda akan adanya perubahan tingkah laku alam raya. Ya. Paling tidak gini ya, yang namanya burung itu kan ngerti saat-saat tertentu migrasi ke utara, saat-saat tertentu migrasi ke selatan dan sebagainya. Nah, tapi kan suatu ketika kalau misalkan migrasi mereka itu bukan ke utara dan ke selatan, itu berarti seharusnya sudah merupakan pertanda yang jelas ya. Ada yang dibaca oleh di burung itu bahwa menuju lokasi yang biasanya dia lakukan itu berarti ada sesuatu hal yang salah di sana gitu. Jadi dia pasti akan menghindar duluan karena dia biasanya lebih peka daripada manusia kan, karena mereka masih bisa membaca bahasanya alam gitu. Jadi kalau logikanya kan kalau burung biasanya bulan ini ke utara, bulan ini ke selatan, bulan ini lagi ke utara, bulan ini lagi ke selatan, tiba-tiba bulan ini loh harusnya ke utara, kenapa dia ke barat atau tiba-tiba dia ke timur, itu harusnya kita sudah mulai curiga. Gitu Mas, lanjut. Retasan ke-6, hewan di darat juga banyak yang bisa merasakan gejolak hatinya alam raya. Namun, gerakan mereka terbatas, sehingga kadang diabaikan oleh manusia. Paling gampang kalau kita ngelihat ketika gunung akan meletus ya, biasanya hewan-hewan liar itu akan turun. Siapa coba, mereka nggak punya seismograf, mereka juga nggak bisa baca seismograf loh. Tapi kenapa mereka bisa merasakan itu gitu loh. Jadi sebenarnya yang pinter siapa sih? Kita atau mereka gitu. Karena mereka bisa loh baca bahasa alam, kita yang katanya lebih pinter kok enggak gitu. Atau kita ada sesuatu yang membuat kita jadi nggak pinter lagi ya. Jadi ya itu nggak tahu. Ya, harusnya kan kita lebih pinter dari hewan, tapi kenyataannya sekarang dalam hal membaca bahasa alam ini kenapa hewan lebih pinter daripada kita? Nah, ini yang harusnya dipertanyakan. Apa sih yang membuat kita kehilangan ini semua gitu? Kita lanjut Mas. Baik. Retasan ke-7, bahasa alam tadi kebanyakan akan berupa tanda yang harus dimengerti, didefinisikan secara benar oleh makhluk hidup. Seharusnya manusia bisa lebih membaca hal tersebut karena manusia lebih punya akal dan pikiran daripada hewan. Kayaknya saya tadi udah kecepatan ya. Jelas ini kecepatan ke bagian ini ya. Tapi ya paling tidak kan ini harusnya kan yang perlu kita cari adalah apa sih yang bikin kita kehilangan ini semua gitu loh. Ini seharusnya manusia tuh lebih bisa dan lebih mampu daripada hewan, kok jadi kebalik gitu loh. Apakah karena kita dibiasakan untuk mengabaikan atau karena ada sesuatu yang salah di kita gitu sehingga kita kehilangan naluri ini tadi gitu. Yang seharusnya semua makhluk hidup punya. Karena makhluk yang rendah seperti hewan itu bisa membaca ini, kenapa kita enggak gitu loh. Dan hewan itu tidak cuma satu jenis, hampir semua jenis bisa baca itu semua. Kan lucunya makhluk hidup yang tidak bisa membaca itu cuma manusia saat ini gitu kan, lucu ya. Berarti kan ada yang salah dengan kita. Oke, lanjut. Retasan ke-8, manusia dikaruniai otak oleh Yang Maha Kuasa agar bisa berpikir dan bisa cermat dalam mengamati tingkah laku alam. Jadi, bukan untuk mengabaikan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh alam. Saat ini beberapa dasar pola pikir kita itu didasarkan oleh apa-apa yang dari barat. Makanya saya membuka di open mic itu kan sebenarnya kalau mereka menyatakan bahwa menyan ini adalah sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat siapa yang tidak logis gitu kan ketika kita pertanyakan satu persatu gitu. Jadi biar
biar masyarakat juga ngerti bahwa tuduhan bahwa kita tidak logis, ternyata yang tidak logis siapa gitu kan. Nah di sini masalahnya adalah ketika kemudian kalau tidak bisa dijelaskan dalam sains mereka, mereka hanya ngomong itu alamiah gitu kan. Tapi ketika kita bisa menjelaskan, dikatakan bahwa ini apa namanya berhala. Gitu. Jadi masalahnya itu saya tidak adil gitu loh. Kalau kita bisa menjelaskan dikatakan berhala, tapi kalau mereka tidak bisa menjelaskan dikatakan itu alamiah gitu. Jadi ya itulah yang harusnya kita mulai berpikir ulang bahwa karena ini semua menjadikan kita menjadi manusia yang akhirnya jauh dari bahasa alam yang harusnya bisa kita definisikan, malah akhirnya kita hanya menganggap kalau terjadi ini, oh berarti memang sudah semestinya, oh kalau terjadi ini, oh ya berarti memang itu kehendak alam seperti itu gitu, tapi bukan, oh akan terjadi seperti ini, berarti kita harus berbuat begini gitu kan, harusnya kan begitu kan, karena hewan aja bisa kok, hewan gunung mau meletus bisa ngerti duluan dan dia minggir duluan gitu loh, tapi orang kenapa enggak gitu kan, ketika akan terjadi gempa itu juga hewan tuh minggir loh, ya kenapa manusia enggak gitu. Gitu. Oke lanjut. Mas Anton, mic-nya agak di depan ini, karena ada Mbak Hana Wulan katanya kurang keras. Nah di situ Mas. Ya. Kalau saya gimana Pak? Sambil. Jelas Mas, banget. Oke. Jelas. Kalau sekarang Pak? Kurang deket mulut Mas. Udah. Nah di situ aja. Di mulut aja Mas. Waduh. Dianggap kopi Mas, saya dianggap salah lain. Mungkin kalau barista memang yang kerja tangannya Mas, bukan mulutnya yang kerja. Kalau barista itu kan tangan yang kerja. Silakan Mas. Retasan ke-9, sehingga manusia sudah seharusnya bisa mengerti tentang bahasa alam dan bisa secepatnya mengambil tindakan preventif. Jadi jangan tindakan yang terlambat akibat mengabaikan alam raya yang hidup ini. Saat ini kan memang sains yang ada menganggap bahwa alam itu adalah benda mati gitu ya. Kita ambil contoh yang paling sederhana aja, misalkan batu bata sama batu biasa gitu. Lihat ya, cara orang bikin batu bata itu kan ya di tanah, kemudian diinjek-injek, terus dicetak, terus dibakar, terus baru jadi batu bata gitu kan, dibandingkan dengan batu biasa. Maka lihat aja kalau ada orang dilempar batu sama dilempar batu bata pada ukuran batu bata yang sama, misalnya ukuran pecahan batu bata yang sama dengan si batu, maka biasanya batu bata itu lebih cepat kena, lebih gampang kena daripada batu. Karena ya tadi alam itu juga apa yang dia rasakan yang menyakitkan seperti itu ya dia pasti akan bales gitu kan. Cuman bisanya balasnya dengan cara ada orang lain yang lemparin dia gitu kan, masalah seperti itu. Ya di sini kan hal-hal seperti ini harusnya kita sudah mulai paham ya, karena kan di Sastro Jendro sebenarnya ada semua, tapi masalahnya kan Sastro Jendro kemana larinya gitu, karena catatan nenek moyang kita zaman dulu jadi nggak ada semua. Terus yang yang jelas saat ini kan pengabdian atas semua kejadian itu selalu dilakukan oleh manusia dan ini pengabdian ini terstruktur dalam sistem kita, pokoknya itu kalau tidak sesuai dengan budaya barat dianggap nggak ada gitu kan. Ya tapi ya akibatnya kita nggak bisa preventif jika alam akan bertindak gitu. Kalau dikatakan bahwa kita manusia nggak punya naluri, salah besar kan. Manusia sebenarnya juga punya naluri, hewan juga punya. Tapi kenapa hewan bisa baca kita enggak? Itu harusnya kan kita harus sangat-sangat mulai curiga di situ loh. Apa sih yang salah dari apa yang selama ini kita mengerti? Ajaran apa sih yang salah sehingga kita kehilangan itu semua gitu? Lanjut Mas. 10. Agar manusia lebih memahami semua peristiwa alam, maka para Sangyang sudah mengutus Sangyang Bathara Wisnu di masa lalu agar memberitahu leluhur tentang bahasa alam raya tersebut. Ya makanya itu kan di beberapa sudah ditulis dalam bentuk yang itu tadi Sastro Jendro tadi, cuman ya nggak tahu kemana sekarang Sastro Jendro yang asli. Tapi paling tidak salah satu titisan dari Sangyang Bathara Wisnu yaitu Sangyang Sri Aji Joyoboyo itu kan juga sudah menulis dalam bentuk serat jongko. Nah, ada yang nganggap itu hoax, ya silahkan. Ada yang nganggap Sadwa Palon itu hoax, ya monggo. Tapi
kita buktikan nanti siapa yang benar, yang ngomong hoax atau saya yang tidak ngomong hoax gitu kan. Lalu dilanjut Mas. Kita buktikan saja siapa yang betul nanti. Retasan 11, sehingga bahasa alam sudah dibakukan oleh para luhur menjadi satu hal yang dinamakan sastra jendra atau bahasa alam. Ya, itu sudah dijelaskan yang tadi ya kayaknya. Jadi lanjut aja Mas. Retasan 12, secara lengkapnya agar bisa membuat alam menjadi lebih baik, maka digabungkan dengan nama sastra jendra Hayuningrat yang berarti bahasa alam untuk memperindah alam yang sudah indah. Ya. Rat itu artinya alam raya ya, bukan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kan artinya beda itu. Tapi kalau dalam bahasa Sanskerta atau Kawi, rat itu artinya alam raya. Artinya saya sudah jelas Mas, nanti nggak perlu dijelaskan lagi, lanjut nomor berikutnya. Retasan ke-13, maka sering disebut dengan istilah Hamemayu Hayuning Bawono, yang berarti manusia harus bisa bertindak agar bisa mempercantik alam raya atau Tribuana yang sudah sangat cantik ini. Kayaknya cukup jelas deh, ini kalau dijelaskan. Karena memang alam raya itu sebenarnya sudah indah dan harus diperindah lagi kan. Jadi bukan diperjelek. Itu yang Tribuana yang sudah indah ini ya kita harusnya memperindah lagi. Jadi ya memang itu berarti tugas kita merawat alam. Saya kayaknya tidak perlu penjelasan lebih lanjut sih. Terus saja Mas, lanjut. Retasan 14, agar menjadi bekal bagi manusia di generasi berikutnya, maka para leluhur juga sudah berusaha menerjemahkan bahasa alam, terutama peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Leluhur kita tahu persis bahwa ada beberapa hal yang nanti akan dirubah di generasi berikutnya, maka beberapa cerita kemudian beberapa jangka yang sudah mereka ceritakan, yang sudah mereka wedar itu kadang-kadang terus kemudian dirubah diceritakan juga dalam bentuk cerita rakyat, cerita anak-anak, terus gending sekar kaindran dan sebagainya. Jadi tidak hanya dalam bentuk jongko yang tertulis secara kaku begitu ya, karena mereka tahu persis bahwa ini akan ada yang rubah nantinya. Jadi makanya ada banyak yang disebutnya dalam bentuk cerita rakyat, karena dalam bentuk cerita rakyat ternyata malah utuh ceritanya gitu loh. Lanjut Mas. Ini hanya di Indonesia aja atau di luar negeri Mas? Oh sampai luar negeri Pak. Oh Gending Sekar Kaindran malah rata-rata lagu barat ya Pak. Oh. Gending Sekar Kaindran tuh kalau saya dapetin sama teman-teman itu hampir 85% malah lagu barat Pak. Bukan lagu Indonesia, bukan lagu Jawa ya. 85% lagu barat. Yang lagu Jawa dikit, lagu dari Sumatera ada dan sebagainya itu. Tapi yang 85% justru lagu barat. Karena Kilura Sabda Palon kan dari sana, Pak. Oh, iya. Mungkin contoh yang paling gampang coba Pak ini ya, Pak Marius coba detailin pelajari dengan jelas lagu seperti Beyond the World-nya Michael Jackson. Oh, ya. Coba aja kata per kata dipelajari Pak, nanti kelihatan bahwa itu ada ramalan di situ. Ada juga beberapa lagunya Michael Jackson, beberapa lagunya si Alan Walker dan sebagainya. Iya. Imagine. Gitu ya, iya. Tapi kata per kata itu kan kelihatan dan biasanya lagunya pada lagu yang hits karena supaya semua orang perhatikan. Cuman biasanya orang tidak memperhatikan isi ceritanya itu apa gitu. Cuma memperhatikan lagunya enak untuk nganter tidur sambil kerja, tapi tidak lihat isinya gitu. Tapi ada Pak, banyak Pak, dan itu 85% justru lagu barat. Makanya waktu pas saya pergi sama Mas Joni, terus Mbak Vicky sama si Mas Nogo waktu itu, waktu ke kan pada bingung loh, Mas lagu ini kok gini? Iya dong, ini Sekar Kaindran kayak gini, banyak banget kan. Loh, jadi mereka nulis lagu itu jangan-jangan ini Mas ya, mendownload atau jadi nggak ngawur gitu loh Mas. Dia ngambil dari dia denger sesuatu atau bagaimana?
Iya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, Pak. Tapi kan masalahnya terkadang itu mereka juga nggak ngerti apa yang mereka tulis, apa yang mereka nyanyikan juga kadang-kadang mereka nggak nyadarin itu artinya apa gitu, Pak. Cuman yang penting mereka nemukan teks, nada, dan yang indah gitu, toh. Tapi arti sebetulnya belum tentu mereka paham juga, karena sering begitu juga yang terjadi. Di beberapa lagu di Indonesia juga ada, Pak. Dan itu pasti kan lagu yang keluar sebelum kejadiannya terjadi ya. Kalau sudah terjadi baru dilakukan ya itu berarti anu toh, Pak. Itu bukan ramalan kan. Gitu. Gitu. Oke. Jelas ya, Pak ya? Ya. Walaupun Oke, nggak jelas juga sih, cuman saya bilang iya aja. Nanti nggak selesai. Oke, nanti kapan-kapan tak share beberapa lagu, Pak. Ya, Tak share beberapa lagu ke Pak Marius nanti. Jadi tadi ada satu kalimat yang menarik. Mereka menulis tapi mereka nggak ngerti. Nah, beda dengan menyaner. Di sini ada 136 menyaner, Mas Agung. Mengerti tapi tidak tahu apa yang ditulis. Oke. Lanjut Pak Santon, monggo Mas. Retasan ke-15. Untuk itulah leluhur sudah berusaha menulis berbagai serat kuno yang bersifat jangka. Jangka adalah sesuatu yang pasti akan terjadi berdasarkan pengamatan leluhur di masa lalu untuk masa depan. Ini harusnya kita menyadari dari cara kita bicara itu. Cara kita bicara kan kita diturunkan dari leluhur bahwa kita tuh kalau berbicara tidak kenal yang namanya past tense, tidak kenal yang namanya future tense, tidak kenal yang namanya present tense. Pokoknya semuanya present deh, bukan nggak kenal yang present. Karena semuanya present. Artinya kan masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu bisa dibicarakan di masa sekarang gitu. Jadi artinya kan nenek moyang kita itu masa lalu tuh dan masa depan itu bisa dijadikan satu. Jadi mereka bisa membaca semuanya gitu. Jadi kalau bagi orang di luar sana, orang barat menyatakan bahwa masa depan tidak bisa dibaca, itu karena leluhur mereka memang nggak mampu, Pak. Tapi leluhur kita sanggup. Buktinya nulis serat jongkok, beberapa kejadian yang kita ungkap di kemarin itu kan terjadi betul di Zoom. Kita ceritakan di Zoom kan terjadi, dan itu tulisan itu sudah dari zaman kapan tahu kan? Jauh hari sebelum orang kenal corona sudah terjadi seperti itu, itulah jadi ceritakan seperti itu nenek moyang kita. Nah, jadi kalau ada orang ngomong bahwa masa depan tidak bisa diraba, itu ya karena mereka tidak bisa, karena memang ajarannya mungkin ya berbeda. Tapi nenek moyang kita bisa, gitu. Oke, lanjut Mas. Retasan ke-16. Karena leluhur memang sudah tahu bahwa di masa depan akan ada generasi yang kehilangan ajaran sastra jendra. Kehilangan itu karena datangnya hal-hal baru yang justru akan mengabaikan dan mengganti semua yang sudah dibakukan oleh para leluhur. Itu ya jelas ya, bahwa memang kenyataannya seperti itu, karena semuanya akhirnya akan yang paling menggeser adalah filsafat. Jadi kalau mau belajar tradisi Jawa kuno atau tradisi nenek moyang kita yang bukan hanya di Jawa ya, di luar Jawa juga demikian. Jangan sekali-kali belajar filsafatnya karena akan tersesat. Menurut saya loh. Gitu. Lanjut Mas. Retasan ke-17. Maka leluhur sengaja memasukkan cerita jangkanya masa depan dalam beberapa karya seni, agar kalau sastra yang asli hilang atau diganti, maka sastra seni tidak akan hilang. Sastra seni macam-macam ya, bisa gambaran, lukisan, lagu, terus cerita rakyat dan sebagainya gitu. Cuman sekarang bagaimana kita mengerti dengan itu apa tidak itu, karena semuanya adalah sandi di dalam sandi yang harus diartikan sandi per sandi kan. Dan itu kalau kita sih mengertinya KW itu ada 1 sampai 40 kan. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita nemu KW 40 berarti akan dekat ke KW 39, terus akan ke 38, belum sampai ke KW 1, belum ke yang orisinal gitu kan. Jadi sandi per sandi itu kita harus detailkan dulu artinya apa dan sebagainya. Ini memang butuh menyan banget sih untuk ngerti itu. Lanjut Mas. Retasan ke-18.
leluhur juga sudah menyadari akan banyak sudut pandang lain. Sudut pandang lain yang membuat jangkanya alam raya yang sudah ditulis akan menjadi bias dan salah arti, atau bahkan malah kehilangan maknanya. Karena hanya kehilangan maknanya, kadang-kadang malah dianggap hoax segala. Tapi itu kan haknya masing-masing orang. Kalau ada orang yang anggap hoax ya silahkan gitu kan. Tapi bagi orang yang pengen mendalami itu ya monggo dicermatin saja. Karena ada dua hal ya kadang-kadang, bahwa leluhur kadang-kadang terlalu terbuka, terlalu bloko sampai akhirnya malah dianggap bahwa itu gambaran kiasan. Saking ini ya, saking terbukanya banget gitu. Misalkan seperti tanah Jawa kasingget-singget gitu, artinya banyak daerah yang kena penyekatan, banyak wilayah yang banyak daerah di Pulau Jawa yang disekat-sekat gitu kan. Itu terlalu jelas loh, sangat jelas dan tidak perlu diartikan lagi. Tapi karena terlalu jelas malah orang ngartikannya macam-macam gitu kan. Terus ada pernyataan bahwa besok Rikala Windu Kuning bakal ono wewe putih gegaman tebu wulung. Nah ini kan agak harus diterjemahkan sedikit karena yang dimaksud dengan wewe putih itu apa gitu kan. Ternyata kan orang berpakaian seperti itu ya, berpakaian berpakaian serba putih-putih APD itu yang nantinya membawa tongkat membawa alat desinfektan yang pada awal-awal kemarin kan rata-rata alat semprotnya tuh biasanya ujungnya warna hitam gitu kan, dan bergaris-garis bersuas-suas gitu. Jadi ada yang terlalu jelas, saking jelasnya sampai akhirnya malah jadi nggak jelas karena diterjemahkan kemana-mana gitu. Jadi di sini memang kita harus benar-benar ngerti mana sih yang perlu diterjemahkan lagi dan mana yang tidak perlu diterjemahkan lagi gitu. Terus ada ini tuh besok bakal Anane Sekar Kaendran itu juga kita gending Sekar Kaendran diceraskan akannya. Gending Sekar Kaendran berarti kan kita harus ngerti bahwa yang namanya gending itu lagu. Sekar Kaendran itu tempat yang sangat indah kan, tempat yang sangat indah atau ya saking indah sangat indah untuk diterima oleh panca indera. Itu kan yang ini perlu diartikan. Tapi kalau misalkan seperti pasar ilang kumandange itu jelas tidak perlu diartikan lagi karena kenyataannya benar banyak mall yang tutup gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti mana yang terlalu jujur, terlalu bloko, terlalu terang-terangan sehingga sampai tidak perlu diartikan lagi gitu loh. Gitu ya. Oke, lanjut Mas. Retasan ke-19, maka para leluhur sebagian besar menitipkan jangkanya alam raya dalam bentuk nyanyian anak-anak kecil. Harus diingat wujud dari Kilwa Sabdo Palon itu kan titisan dari Bathara Antigo ya. Wujud Bathara Antigo itu kan di usia anak-anak sehingga wujudnya beliau adalah wujud seperti itu gitu. Makanya kebanyakan sandi alam yang disembunyikan oleh Kilwa Sabdo Palon ada di situ. Gitu di lagu anak-anak. Itu ada banyak banget sih. Dan cerita rakyat yang untuk anak-anak ya. Oke, lanjut Mas. Retasan ke-20, karena anak-anak dianggap masih menggunakan wujud dari Sang Hyang Maharani untuk perempuan dan Sang Hyang Bathara Antiga untuk laki-laki. Ya itu mereka kan satu kayangan ya, satu tempat kayangannya di atasnya kayangan elang-elang kumiter. Jadi ya pria berdua itulah yang memberikan sandi, cuman kadang-kadang karena wujud anak-anak itu terlalu kecil maka kadang-kadang diabaikan. Tapi jangan lupa loh, pada wujud yang masih mereka gunakan, ketika mereka masih menggunakan wujud Sang Hyang Maharani atau Sang Hyang Bathara Antiga untuk yang laki-laki dan perempuan, rata-rata mereka masih peka dengan bahasa alam. Itu ya, tapi ya itu tadi makin dewasa kenapa kehilangan gitu kan. Lanjut Mas. Retasan ke-21, sikap dan ekspresi dari seorang anak yang masih sangat lugu memang bisa mencerminkan bahasa alam. Kadang anak akan rewel kalau alam akan melakukan tindakan yang akan membahayakan dirinya atau bahkan keluarganya. Terus lanjutannya, masih ada lanjutannya. Biasanya
anak mendapatkan getaran bawah sadar yang membuatnya bertingkah aneh. Dan terkadang orang tuanya tidak paham bahwa itu adalah peringatan dari Sang Hyang yang wujudnya sedang digunakan sang anak. Itu sering terjadi ya. Jadi kadang-kadang ketika orang tua mau pergi, anaknya nggodelin nggak seperti biasanya gitu loh. Bahkan kalau perlu orang tua mau pergi itu ditutupin pintunya, minta digendong, minta apa, pokoknya nggak mau ditinggal pergi. Ternyata habis itu terjadi orang tuanya kecelakaan dan sebagainya gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau ada sesuatu hal yang tidak normal kepada orang yang masih menggunakan wajahnya, menggunakan wujudnya Sang Hyang Betari Mahorani atau Sang Hyang Betara Antigo, atau Kilora Sabdo Palon, ya itu berarti kita harus betul-betul cermati itu. Walaupun tidak setiap saat orang kalau seperti itu berarti itu adalah petunjuk. Makanya harus bisa membedakan bagaimana sih wujud seperti apa sih. Karena ini sebenarnya dari sastra Sindro sih, cuman ya sastra Sindronya nggak tahu kemana, sayangnya itu aja. Lanjut Mas. Retasan ke-22, karena leluhur sangat menyadari kalau peringatan demi peringatan akan diabaikan, maka leluhur juga sudah mempersiapkan getaran atau sinyal khusus yang akan muncul dari waktu demi waktu sesuai kejadian yang akan terjadi. Karena sesuatu logikanya gini ya, kalau ada peristiwa alam, misalkan gini, bintang itu kan jarak dengan bumi ada yang 500 tahun cahaya, ada yang 1 juta tahun cahaya dan sebagainya. Beliau udah ngitung bahwa yang ini kalau dibikin pertanda berarti 500 tahun lagi akan sampai ke bumi, gitu kan. Atau kalau ini dibikin pertanda berarti sekian ratus tahun lagi akan sampai ke bumi pertanda itu. Jadi itu semua sudah dipersiapkan, cuman sayangnya kita anggap alami kan. Dan ini seharusnya kita sudah mulai membaca ini semua ya, supaya kita bisa ngerti alam itu sebenarnya maunya kemana. Lanjut Mas. Retasan ke-23, sinyal tadi tidak datang secara bersamaan, tapi akan datang secara bertahap. Dan manusia yang menggunakan perasaan dalam berkarya akan paling awal bisa menangkap sinyal tersebut. Meski belum bisa mendefinisikan dengan detail, tapi bisa menuangkan dengan bahasanya, meskipun terkadang kurang jelas apa maksudnya. Saya sudah pernah menjelaskan kalau nggak salah bahwa gejala alam itu justru biasanya seniman yang bisa menerjemahkan itu. Entah pelukis, entah penari, entah itu tukang nulis novel, entah pengarang lagu dan sebagainya, itu biasanya lebih pekat dalam menerima itu semua. Sehingga kalau mereka yang sehingga kita harusnya melihat tren dari seni itu seperti apa saat ini, dan kemudian di situ akan kelihatan bahwa arah alam itu seperti apa sih gitu. Karena tren itu yang paling banyak atau yang sampai bentuk tren itu biasanya adalah sesuatu yang apalagi kalau mereka dari tempat-tempat yang tidak saling mengenal, yang saling berjauhan, pertama saling berjauhan, tidak saling mengenal, tidak pernah berhubungan, tiba-tiba menghasilkan karya yang hampir mirip-mirip, itu berarti ya itu gejala yang harus diperhatikan oleh manusia itu. Lanjut Mas. Baik, retasan ke-24, dalam hal ini seniman dewasalah yang menjadi sasaran gelombang tersebut, dan karya seni merekalah yang menjadi petunjuk kalau kita bisa membacanya. Ya, karena terkadang yang menggambar sendiri atau yang menulis sendiri atau yang menyanyi sendiri itu kadang malah nggak ngerti. Tapi mungkin sekian minggu ke depan setelah itu semua jadi, baru mereka mungkin nyadari pelan-pelan gitu loh. Atau malah setelah peristiwanya terjadi baru sadar, atau peristiwa mendekati baru sadar gitu. Maka tren ini tadi harus kita cermati apa yang terjadi pada orang yang bekerjanya dengan perasaan. Berarti yang bekerja dengan perasaan kan biasanya seniman. Gitu Mas, lanjut. Retasan ke-25, biasanya yang paling jelas bisa mendefinisikan adalah para pencipta lagu. Kebanyakan lagu yang diciptakan akan menjadi hits
dan orang baru akan menyadari bila peristiwa sudah dekat atau malah saat kejadian terjadi. Ya, itu kan jelas ya, sudah saya jelaskan yang tadi. Seperti lagunya Michael Jackson yang Beyond the World tadi kan jelas seperti itu. Maka di sana yang diceritakan, dikatakan juga kan, di suatu saat, di suatu tempat, di suatu saat akan ada seseorang yang ini apa mengubah semuanya gitu loh. Saya lupa kata-katanya, tapi ada, lihat baca aja di lagunya Michael Jackson yang Beyond the World, itu salah satu jenis sekar kaindran yang jelas-jelas ada ya. Dan itu jelas bukan dari Indonesia, tapi malah dari luar. Lanjut, Mas. Retasan ke-26, nada-nada tadi yang diingatkan oleh leluhur, bahwa nanti akan muncul banyak sekar kaindran. Dikatakan sekar kaindran karena lagunya pasti enak, hits, dan suka didengarkan banyak orang. Cuma mungkin tidak dimengerti oleh orang banyak. Indra itu kan salah satu indra itu kan alat penerima kita ya dari getaran alam ya, mulai dari mata, telinga, hidung, pengecap dan sebagainya itu. Nah, dikatakan sekar kaindran karena itu menjadi sesuatu yang enak untuk dirasakan menggunakan alat indera kita ya. Bukan berarti berasal dari kaindran, tapi karena memang enak sekali untuk didengarkan, untuk dilihat dan sebagainya gitu. Tapi kalau namanya gendeng sekar kaindran, berarti itu hanya itu wujudnya pasti lagu-lagu, entah puisi, entah apa yang sifatnya ada suara ya. Tapi kalau cuman sekar kaindran, jadi itu bisa berupa lukisan, bisa berupa tulisan, bisa berupa apa ya? Apa aja deh kalau yang namanya itu. Tapi yang jelas yang bisa kita terima dan rasanya menjadi enak untuk dipandang dan sebagainya, itulah namanya sekar kaindran. Lanjut, Mas. Retasan ke-27, datangnya sekar kaindran memang akan datang sesuai urutan waktu dan urutan kejadian. Maka biasanya sekar kaindran justru datang dari luar wilayah negara kita, tapi ditujukan untuk kejadian di seluruh dunia dan terutama untuk negara ini, asal bisa memahaminya saja. Ya, karena kita harus ngerti bahwa yang akan nagih janji kan Kelurahan Sabdo Palon. Nah, beliau ada di mana, yaitu di tempat itulah sekar kaindran berasal, gitu kan. Nah, kita berada dari sana yang harus diperhatikan. Dan hal ini kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau dilakukannya dari sini, pasti akan banyak hal yang mungkin malah tidak bisa keluar. Tidak bisa ini, karena mungkin dianggap tidak sesuai atau tidak apa ya. Ya, masyarakat kita kan memang begitu ya. Pokoknya ya harus sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Dan sedangkan sekar kaindran kan bukan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di kebiasaan masyarakat kita, tapi apa yang ada dengan kejadian yang akan ada gitu kan. Masalahnya di situ. Jadi memang sengaja dari luar karena supaya itu ada gitu. Supaya itu ada. Karena kalau tidak nanti malah belum sempat di launching udah nggak boleh keluar gitu kan. Lanjut, Mas. Retasan ke-28, maka manusia memang harus mengamati sekar kaindran, terutama di lagu-lagu yang seolah-olah bertema mirip dan seperti itu-itu saja. Seperti antar ciptaan lagu, mereka punya roh yang sama dan punya arah yang sama, padahal penyanyi atau pencipta berjauhan asalnya dan tidak paham dengan apa yang mereka kerjakan. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, kita harus mempelajari tren atau kebiasaan atau ini apa sih tiba-tiba kok semuanya mengarah kemana gitu. Jadi ya itu harus kita cermati betul dan kita harus mulai bisa membaca itu gitu. Karena yang namanya tren itu kan berarti ada desakan dari bawah sadar. Nah, bawah sadar itu pasti ada munculnya karena adanya getaran sosrodoro yang memaksa mereka untuk mengeluarkan itu gitu kan. Jadi tren ini harus kita baca dan tren ini menuju kemana gitu. Lanjut, Mas. Retasan ke-29,
makin bertambah rapat munculnya sekar kaindran, berarti makin dekatnya suatu peristiwa besar yang akan terjadi dan mempengaruhi kehidupan. Itu sih makin jelas ya. Ini akan kelihatan trennya apa sih, menuju kemana sih. Itu makin rapat, tiba-tiba ada orang di Rusia menciptakan lagu ini atau menggambar ini, terus kemudian ada orang di Antartika sana mungkin tiba-tiba gambar ini atau menyanyikan lagu apa, itu berarti sudah merupakan suatu gejala yang sangat aneh kalau misalkan itu hampir bersamaan ya. Dan itu mereka sangat berjauhan, satu di utara, satu di selatan, atau satu di barat, satu di timur itu, atau satu di bumi, satu di luar angkasa gitu. Itu yang harus dicermati gitu. Baik, Mas. Retasan ke-30, alam dalam mengambil tindakan juga akan memberi peringatan terlebih dahulu. Namun, kadang diabaikan manusia karena hati sudah tidak digunakan dalam membaca bahasa alam. Banyak manusia sekarang yang hanya menggunakan logika terbatas yang sebenarnya juga layak dipertanyakan. Ya, makanya kan saya mempertanyakannya di open mic ya, karena kalau tidak dipertanyakan kan nanti orang akan menganggap itu benar terus kan. Nah, soal ternyata itu benar apa salah ya, saya pertanyakan dulu. Yang jelas sangat banyak yang dari mulai SD, kan ini kan di open mic saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan saya waktu SD dulu ya. Nanti kalau SD sudah selesai baru menginjak ke pertanyaan saya waktu SMP sudah selesai baru yang ke SMA gitu. Gitu. Nah, di sini masalahnya kan sejak saya sekolah dulu, sejak dari TK, SD dan sebagainya itu saya selalu diajarkan untuk mengabaikan itu gitu. Misalkan yang paling gampang ketika saya ngelihat hantu gitu, kan si bu guru ngomong itu halusinasi gitu. Nah, baru ketika si hantu itu membuat dia kesurupan, baru dia bingung sendiri gitu kan. Tapi kebiasaan untuk mengabaikan itu ada loh, dan itu di sistem kita saat ini seperti itu. Nah, makanya apakah sistem itu akan kita terima terus atau kita mau ini bukan mengganti, tapi apakah kita akan terima terus atau secara bertahap kita mulai menyadari bahwa ini sistem ada yang nggak benar kalau kita menggunakan tata cara barat terus-menerus, karena nyatanya barat nggak bisa menjelaskan itu sampai dengan hari ini. Karena ada sesuatu hal yang memang itu kepunyaan orang di negara kita, bukan orang di sana, sehingga ya akhirnya cuman mereka yang ngomong itu nggak ada gitu. Tapi kenyataannya yang namanya kesurupan itu didefinisikan apapun nggak bisa kan, dipelajari dengan fisika juga nggak bisa, dipelajari dengan kimia juga nggak bisa, matematika nggak bisa menghitung itu gitu, biologi juga nggak bisa menjelaskan itu gitu. Jadi sebenarnya apakah cukup fair terusan saat ini kalau kita menganggap bahwa nenek moyang kita primitif atau nenek moyang kita bodoh atau nenek moyang kita itu tidak masuk akal gitu. Nah, sekarang yang tidak masuk akal siapa? Apakah karena logika kita yang salah sehingga menganggap mereka tidak masuk akal, atau kita kepinteran sehingga mereka tidak masuk akal gitu? Lanjut, Mas. Retasan ke-31, maka leluhur juga memberikan petunjuk berupa mata angin yang bisa dijadikan patokan arah, agar manusia tidak salah kaprah dalam membaca pertanda alam. Ya, itu kayaknya tidak perlu dijelaskan. Lanjut dulu aja, Mas. Baik. Retasan ke-32. Pada mata angin jelas tertulis arah tenggara, dan posisi tenggara ada di antara arah selatan dan timur, yang dalam bahasa Jawa dikatakan kidul wetan bener. Ya, di sini tenggara itu bisa ada dua arti. Cuma ada satu arti, karena tenggara itu artinya juga tengoro, artinya juga pertanda. Sebenarnya nenek moyang kita sudah menjelaskan loh bahwa pertanda itu ada dari arah kidul wetan bener. Nah, itu bukan suatu bahasa kiasan yang harus diartikan, tapi memang ya ada di kidul wetan bener yang harus kita perhatikan. Tapi memang mungkin pertanda itu saat ini belum nyampe, tapi mereka sudah menghitung
sejak di 500 tahun yang lalu bahwa ini akan kelihatan nanti setelah tepat di 500 tahun. Tapi perhatikanlah di arah tenggara gitu kan. Lanjut Mas. Mas Agung, mata Ya. angin itu kan barat laut, timur laut, barat daya. Nah, khusus tenggara ini kok satu kata, Mas? Ya makanya toh Pak, karena tenggara sendiri kan artinya pertanda. Dalam bahasa Sanskerta maupun Kawi, tenggara itu artinya pertanda Pak. Makanya beda sendiri. Ya itu kan maksudnya dibikin beda sendiri itu kan supaya orang memperhatikan itu Pak. Tapi kan ternyata enggak, iya kan? Nah, ini kita ngingetin aja. Jadi ini nanti kalau ini kan pertanda, ini kan yang diminta oleh Ki Sabdo Palon ya. Jadi tergantung. Ini nanti kita lihat apakah ini hoax atau tidak gitu kan. Gitu. Kita kan hanya bisa kita buktikan atau kita buktikan siapa yang benar gitu kan. Jadi bukan kita harus a priori bahwa ini pasti salah atau ini pasti benar gitu. Kita sama-sama mengamatin saja gitu. Oke lanjut Mas. Retasan ke-33. Dalam bahasa Jawa, tenggara berarti tengoro atau pertanda. Sebenarnya yang dimaksud oleh para leluhur bahwa kita diminta mengamati ke arah tenggara saat puspo tajem atau para esok. Jadi kalau leluhur itu membagi waktu malam itu kalau tengah malam itu kan ada titioni godoyoni puspo tajem. Puspo tajem itu mendekati matahari terbit ya, mendekati tapi matahari belum terbit. Jadi biasanya sih antara sekitar jam 3:30 sampai matahari terbit itu dikatakan puspo tajem. Kalau manusia tidur biasanya pada saat-saatnya paling terlena sekali di saat-saat seperti itu. Maka di saat puspo tajem ini seharusnya kita mulai mengamati langit di arah tenggara, maunya beliau kan begitu. Lanjut Mas. Retasan ke-34. Dengan demikian, leluhur berharap agar munculnya sang mawar merah bisa disadari kala itu. Kalau itu adalah batas dari sang waktu untuk menuju ke perubahan zaman. Jadi posisinya jelas ya, arahnya tenggara, bentuknya kayak mawar merah gitu. Pada saat puspo tajem. Nah, tinggal nanti lihat yang hoax siapa gitu kan. Lanjut Mas. Retasan ke-35. Datangnya bunga mawar merah yang merekah tersebut bisa teramati dan menjadi pertanda akan berakhirnya zaman Kolo Bendu ke zaman Kolo Subo. Ya, kan diceritakannya kan bahwa lintang kemukus itu akan muncul selama 7 hari 7 malam. Jadi tidak cuma 1 hari. Jadi 7 hari 7 malam pada saat para esok gitu. Jadi arah tenggara. Lanjut Mas. Retasan ke-36. Yang diharapkan leluhur adalah agar sebanyak mungkin dari manusia yang sanggup menyeberang menuju ke zaman Kolo Subo atau zaman pujian. Ya, semua orang pasti pengen kan mencapai ke zaman Kolo Subo karena Subo itu artinya pujian. Jadi zaman kita ketika negara kita dipuji banyak orang gitu. Jadi ya dunia pada saat itu kan jadi dunia yang paling indah. Ya, maka selain kita yang menginginkan itu, leluhur juga menginginkan itu terjadi untuk banyak orang supaya bisa melewati masa-masa sulit ini nanti gitu. Ya, semoga pada bisa sampai menuju ke zaman Kolo Subo. Lanjut Mas. Retasan ke-37. Maka Sang Mahaprabu Betara Ikling atau Mahaprabu Brawijaya VIII juga sudah menjelaskan dalam sastranya yang bernama Sastra Wulan. Dalam Sastra Wulan kan minimal tertulis bahwa besok akan ada purnama 5 hari itu ada memang tertulis itu. Tapi ya Sastra Wulan sekarang kemana nggak tahu ya. Tapi Brawijaya bukan hanya sampai 5, tapi sampai 8. Kalau sampai 5 nggak tahu tuh kerajaan di mana. Tapi yang saya tahu Mojopahit yang ada di Jawa Barat ini sampai 8. Gitu. Dan bekas harusnya ada di timur Cibubur, bukan terlalu jauh dari Cibubur. Lanjut dulu Mas.
retasan ke-38, maka kerajaan Mataram menerjemahkan dalam bentuk ajaran wayang kulit, di mana para satria dan Bathara Bathari digambarkan sebagai manusia bermata satu. Kalau ada orang yang anggap mata satu itu salah, tapi di Jawa enggak. Di Jawa itu memang ajarannya begitu sih. Ditunjukkan bahwa pasti dari mulai satria sampai ke arah kadewatan sana pasti gambarnya bermata satu. Makanya dibikinnya wayang kulit, bukan wayang yang lain. Itu di kerajaan Mataram, bukan wayang orang sebenarnya, tapi wayang kulit. Lanjut, Mas. Retasan ke-39, Kanjeng Eyang Panembahan Senopati dalam memberi nama kerajaan Mataram juga menggunakan ajaran wayang kulit yang bermata satu. Tentunya agar membuat kita lebih waspada, lebih cermat, lebih bisa fokus, dan tidak gagal dalam mencermati bahasa alam. Sehingga seharusnya Mataram mata ram itu harusnya sudah jelas ya artinya ram itu apa ya. Gitu aja. Lanjut, Mas. Retasan ke-40, sehingga alam bisa terlihat gejalanya sejak masih jauh dari kejadian yang membahayakan, agar kita bisa mengantisipasinya, karena bagaimanapun juga alam juga bisa punya welas asih. Ya, makanya dalam satu kejadian biasanya ada orang yang dengan aneh bisa selamat, gitu kan banyak itu. Biasanya yang selamat itu biasanya malah wujud bayi, wujud anak-anak yang masih murni gitu kan, kayak anak balita dan sebagainya gitu. Misalkan selamat reruntuhan justru malah biasanya bayi selamat gitu kan, yang kayak gitu itu karena wujud dari sang yang menang masih digunakan oleh anak itu gitu. Dan alam juga menghormati itu kan, sehingga tidak akan mengadakan tapi ya kadang-kadang ya memang semua itu bukan berarti kalau mereka kena alamnya sadis, bukan, tapi masalahnya memang ada sesuatu hal yang mungkin di luar perhitungan kita ya, apa itu kita nggak tahu. Ya jelas memang alam jalan berbeda itu kadang-kadang juga punya belas asih, tapi kadang-kadang orang yang begini malah nggak kena, orang yang gitu kok kena gitu kan. Nah, begini begitunya itu penjelasannya dari Sastro Jendro sih, tapi kalau dijelaskan di sini sangat-sangat lama. Jadi lanjut dulu aja, Mas. Baik, retasan ke-41. Karena alam punya hati, dan hati tersebut juga akan memberikan pertanda ke manusia. Maka dalam menjalankan tugasnya, alam tidak akan tega setega-teganya jika kita memahami apa yang alam kehendaki. Ada banyak kasus tuh, misalkan seperti kejadian waktu gempa di Jogja itu, tempat saya nggak rubuh rumahnya gitu kan, karena di tempat saya ada sesaji di situ. Terus ya ada banyak kejadian lah bahwa alam tuh milih gitu loh. Atau paling gampang gini, coba Mas Anton perhatiin deh, ketika Merapi itu meletus dan mengeluarkan lahar dingin, alam milih loh, Sungai Winongo nggak akan kemasukan lahar dingin, ya kan? Karena rumahku dekat Sungai Winongo, kalau kemasukan lahar dingin kan rumahku kebanjiran, Mas. Tapi itu kan salah satu pilihan kenapa saya memilih dekat Sungai Winongo, karena itu gitu loh, karena ini nggak akan kena. Itu kan salah satu baca tanda alam harusnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau dikatakan alamiah kan harusnya semuanya kemasukan, tapi enggak. Sungai Winongo tidak akan pernah kemasukan lahar dingin gitu kan. Lanjut, Mas. Ya. Retasan ke-42. Maka sudah selayaknya manusia bisa membaca tanda-tanda alam itu agar tercapai harmonisnya kehidupan di alam raya. Jadi bukan hanya di bumi saja. Ya namanya rat atau bawono atau buana atau alam raya itu kan bumi hanya merupakan salah satu isinya kan. Jadi kita harus berpikir itu bukan hanya pada bumi saja, memang harus alam raya gitu. Ya tapi untuk saat ini kan ketika
teknologi yang ada, bahkan bumi aja belum bisa terkuasai kan. Yang bisa ngerusaknya gitu, minimal nuklir bisa merusak gitu kan. Tapi untuk memperbaikinya kan belum ditemukan untuk memperbaiki yang kira-kira minimal satu tata surya deh, satu dari mulai matahari sampai ke Pluto sana gitu. Ini kan rata-rata baru untuk buminya saja kan memang. Karena ajaran yang ada saat ini hanya membatasi kita untuk bisa mengerti sampai di lingkungan itu, bukan sampai ke luar sana. Lanjut Mas. Udah ya? Slide. Masih ya? Retasan ke-43 yang terakhir. Angin samirono sampun arso ngasto wangsulipun kamulyaning Tribhuwana. Mugi kang dumadi tuhu uninga solah bawaning Sang Tribhuwana. Kalau ini nggak begitu diterjemahkan ya, karena ini pernyataan dari saya ke sana. Jadi maksudnya kita ngerti maksudnya apa gitu doang. Lanjut Mas. Udah ya? Udah Mas. Udah. Ya. Oke. Terima kasih. Mas Anton ada yang tanya, Suksma Coffee itu di mana dan apa untuk menyanur harganya dapat diskon kalau ke sana? Untuk sementara kami Suksma Coffee sedang bergerilya. Jadi kalau yang di Jogja untuk menyanur Jogja nanti bisa kontak di Suksma_Coffee. Nanti kami akan datang ke sana, ngopinya di rumah. Nanti kami membawa alat-alat sendiri. Lalu untuk kopi kami menyediakan banyak, tapi spesialnya kopi sekelas asam dari Merapi dan kopi sekelas pahit dari Merapi juga. Oke. Itu tadi di IG atau apa yang Suksma_ apa tadi? Suksma_ Coffee itu di IG, di YouTube atau di website atau di mana gitu? Masih di IG Om. Oh di IG ya. Kalau tempatnya tergantung dipanggilnya di mana. Nah itu menjadi kafe saya. Kalau Pak Marius lagi ke Berkeley Amerika gitu terus dipanggil bisa nggak Mas? Wah ini. Jadi atau saya di Cibubur tak panggil gitu gimana Mas? Oh ya, kan katanya dipanggil di mana aja. Nanti lain kali bacanya di atas becak kopinya Mas ya. Lebih lucu mungkin ya bacanya ini narasinya. Siap. Oke. Nanti sembari nyeduh kopi. Oke, Mas Anton, terima kasih. Saya izin meremove Mas Anton. Saya pengen mengundang ada random. Izin ya Mas ya, saya remove ya. Oh ya Pak Maris ini ada ini apa namanya ya. Coba baca di grup Pak. Ya. Di grup. Ada apa ini Mas? Dari Mas Nogo. Oh. Oh ya. Ini jangan lupa selamat buat gold medal Olimpik. Oh ya. Kita banyak mendapatkan emas Mas ya kemarin dari badminton ya sama angkat besi, dan juga minggu depan kalau saya berhalangan nanti hostnya Aryo tapi tetap Atlantis Series. Oke, Mas Agung, ini tadi saya bacain, rupanya ini teman-teman di chat rame mengenai lagu ya. Jadi saya baru sadar ternyata topiknya lagu ini. Ini Mas Jalu Tejo Damar, ini bilang Spice Girl, Viva Forever. Mas Kabib Art, ini Siti Nurhaliza, Purnama Mengambang. Terus Ramos Freedom Sigite, Imagine John Lennon. Nunik Cho, Send Me an Angel. Saya nggak tahu kenapa kok Angel, kok nggak si ganteng gitu. Kenapa Angel? Padahal Mbak Nunik cewek juga ya. Terus Wake Me Up When September, berarti Agustus masih tidur. Terus ada dari Bendra Kawat, Pedit Alan Walker,
Chandra Yugo. Nah ini Mas Chandra ini menarik nih. Katanya Trie Utami dan Dewa Bujana itu mencoba membuat lagu menerjemahkan Relik Borobudur. Nah ini kalau Mas Chandra kenal, mendingan terjemahannya nanya ke Mas Agung sama Mas Nogo aja. Nah itu lebih versi menyan lebih seru nanti. Karena satu kotak relief itu bisa jadi satu buku gitu. Daripada baca di Google, nah, mendingan temuin Mas Agung. Nah ini Mas Nogo, Ilir-ilir, Padang Bulan, Gundul-gundul Pacul, dan Bapak Pucuk. Oke. Saya yakin masih bertahan 134, setengah dari menyaner sih saya yakin nggak ngerti sepenuhnya tadi yang diomongin. Saya yakin itu, termasuk saya, karena ada kata-kata, karena seperti kata-kata ini saya catat nih, supaya itu ada dan supaya launchingnya apa gitu, pasti nggak ngerti itu yang dimaksud Mas Adi. Banyak kalimat-kalimat yang masih karena sinyalnya menyan beda-beda ini Mas. Gini Pak, maksudnya gini loh Pak. Kalau itu dimunculkan di negara kita, mungkin ada banyak batasan-batasan sehingga kata-katanya tidak urut, tidak lengkap gitu loh. Ada beberapa yang harus dihilangkan. Maka dimunculkan dari negara lain supaya kata-katanya bisa lengkap. Iya. Karena pasti akan ada orang yang mencari titik salahnya atau mencari pokoknya dianggap enggak atau malah tersinggung gara-gara hal tersebut gitu kan. Maka memang leluhur juga tidak bodoh, dicari tempat lain yang mengeluarkan itu dan di sini tetap harus mendengarkan gitu kan. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke, Mas Agung, ini sebenarnya saya itu pengen ngundang banyak rekan-rekan yang kemarin nggak bisa join, yang nggak sempat komen di Zoom seperti Bu Nur Sudiati, Mas Doni, tapi rupanya Mas Antoni nggak mau keluar, Mas, tetap muter-muter terus ini. Ini nggak. Di tempat saya udah loh, udah hilang. Saya nggak hilang ini, nggak bisa hilang. Ya oke. Nggak bisa invite berarti ya Pak. Ya nggak bisa invite, ini mungkin lagi jelek. Mas ini sudah 1 jam 12 menit. Terima kasih rekan-rekan menyaner semuanya. Kita ketemu Rabu depan. Oh ya Rabu depan topiknya apa Mas ya? Rabu depan itu mengenai berantas Pak. Karena itu berantas agak banyak ini nanti, cuman nggak tahu sampai di berapa. Karena mendekati berantas dibuka kan memang harus dijelaskan lebih jelas kenapa ditutup zaman dulu, terus kan berantas itu sebenarnya tadinya itu apa dan sebagainya. Tapi mungkin jangan spoiler dulu Pak, jadi biar diurut dulu. Jadi minimal ini tuh sekarang dapat 64 ya. Jadi minimal 65, 66, 67 itu minimal berantas semua gitu tentang masalah berantas. Makanya mungkin nanti ada 4,5, 4,3 kayak biasanya itu. Oh, agak banyak nanti. Kira-kira minggu depan Pak Marius itu bisa Pak atau Aryo kira-kira? Nanti kita lihat Mas jamnya Mas. Baru sehari sebelumnya nanti saya kabari. Tapi Aryo udah saya kasih passwordnya kok. Kemarin udah kita tes. Oh ya udah. Udah bisa aman. Sebetulnya tapi nantilah kita bicara. Sebenarnya saya pengen random dan kita tiap minggu pengen ngasih gift kita itu loh Mas. Dr. Sumbo bilang katanya belum terima, katanya di Instagram bilang kan ya. Nah, nanti kita terus berinovasi jadi biar rekan-rekan tertarik. Yang bertanya satu kita tetap kita kasih kenang-kenangan gitu. Tapi rupanya ini hang ini. Dan Mas Nogo mungkin perlu edisi berikutnya desainnya juga dibedain gitu. Jadi setiap berapa bulan edisi Atlantisnya itu. Nah itu Mas Agung udah pakai itu Mas ya? Itu apa Mas? Bukan. Ini kerja dikasih Mas Anter. Oh, dikasih Mas Anter. Jadi bukan. Ini kan Bali Jawa. Iya. Bali Jawa nih. Bali Jawa tulisannya tapi Pak. Oke, rekan-rekan masih 139 ini belum bubar-bubar, jadi terpaksa saya bubarkan kerumunan malam ini. Ini kerumunan nggak selesai-selesai di 139 udah malam Mas, 11.15, jadi saya udah ngantuk-ngantuk tadi.
Kita ketemu Rebo depan. Salam menyan Mas Agung dan rekan-rekan menyaners. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu. Selamat menyan.